aku apa ya? Aku lahir di hari Sabtu, tapi nggak tahu weton gitu-gitu nggak tahu aku. Ya. Itu Selasa deh kalau nggak salah. Selasa Pahing apa gitu. Nggak tahu. Aduh aku jadi nangis. Ya ini berhenti, sana masih. Itu berarti diri saya yang secara mayanya yang di sana. Yang mungkin sambil tidur terus ngebrak buang apanya itu mungkin yang Aku merinding loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bersama aku dan Wendy. Bintang tamu satu ini kerap kali disarankan para penonton untuk diundang ke sini. Salah seorang konten kreator dan sejarawan. Selamat datang di Menjelma Om Hao dari KTJ. ya, Terima Terima kasih Wendy, Mbak sudah Ayu. mau mampir. Iya, sebelumnya juga di obrolan santai juga. Iya. Iya Lanjut benar. di sini. Sekarang di Om Hao Jelma. menjelma. Iya, akhirnya saya di ruang yang sakral ini. Waduh. Nanti waktu masuk sini tak cariin ruangannya mana ya. Biasanya saya juga nonton kan. Ternyata sekecil ini Om. Kan dari luar gede juga loh. Tak pikir tadi. Dari luar. Oh, berarti le ngeset bagus gitu. Om Makasih Hao. tuh Om Hao. Iya, sama-sama. Mas. Sebelumnya kan kita nih sering banget nonton kontennya Om Hao. Iya. Dan aku tuh selalu penasaran dan terkesima dengan pengetahuan Om Hao tentang sesuatu hal. Yang pengen aku tanyain tuh, Om Hao ini mempelajari atau dapat gift spesial? Dua-duanya, Mbak. Gitu. Yang mana dulu nih? Dapat gift dulu Iya. terus dipelajarin atau bagaimana? Awalnya memang kalau kita sebut ini bukan gift ya, tapi titipan. Oke. Karena nanti diminta tanggung jawab ya, Mbak. Iya benar. Gitu. Iya benar. Memang diberikan gitu, tapi dititipi. Dan kalau dititipi kan pasti punya tanggung jawab, dan setiap saat diminta ya kita harus ikhlas legowo gitu. Ketika dititipi ya sebagus mungkin kita jaga. Ya betul. Itu Mbak, yang berkaitan dengan hal-hal masa lampau sebenarnya Mbak, masa lalu gitu ya. Sesuatu hal yang pernah terjadi itu apa gitu. Tetapi kalau itu kan, kalau kita lihat itu menggunakan olah batin ya. Tapi kalau kemudian itu belum bisa membuat saya untuk percaya sebenarnya. Ketika saya belum bisa menemukan tandingannya atau untuk pembandingnya. Nah ini saya juga mencari secara literatur. Jadi biar bisa saya pertanggungjawabkan juga. Kalau kita ngomongnya mungkin di forum metafisik oke ya, tapi kalau yang di forum akademi nanti gimana? Oh. Iya. Gitu. Jadi terkadang kanan kiri kadang nyambung, kadang nggak nyambung lah, itu Mbak yang susah. Kadang apa yang dilihat itu kalau kita bilang ini kok perjalanannya seperti itu ya, tapi ketika kita menemukan bukti tulisnya kok berbeda jauh. Terkadang yang bukti tulisnya ini ABS saja asal Bapak senang. Oh. Terus Iya. bagaimana Om Hao bisa bilang bahwa ini bukti tulisnya adalah ABS gitu? Berarti ada pembandingnya lagi. Iya, ada pembanding mungkin dari saksi yang lain, saksi hidup. Oke. Karena kalau kita sebutkan, maaf ya, kalau sejarah itu kan ditulis oleh pemenang, Ya. tetapi dialami oleh pelaku atau korban atau yang mengalami itu. Nah ini yang terkadang saksi ini kadang juga menjadi pembanding lainnya. Jadi kita harus membandingkan banyak hal sampai ketemu sesuatu hal yang kita anggap oke gitu, konkret, ini bisa kita sampaikan. PR banget ya. Kenapa? Maksudnya Om Hao memutuskan untuk nggak cuma menerima gift ini aja, cukup sampai di situ. Kenapa harus meyakinkan diri bahwa enggak, gue harus tahu bahwa apa yang gue ucapkan ini ada datanya, ada buktinya, nggak cuma sekedar asal ngomong. Kan mungkin ada juga orang yang dikasih kemampuan, misalkan, udah gue manfaatin itu aja, gue lakuin itu aja tanpa harus meng-cross check kebenarannya. Takut kalau dibelokkan, Mas. Kalau informasi yang diperoleh itu ternyata salah, karena ini rawan sekali untuk dibelokkan dan rawan sekali untuk disanggah sebenarnya. Jadi harus punya data yang kuat. Tapi semuanya kan sisi Yunis ya. Kalau itu tidak di cross check nggak sama ketiga-tiganya ya nggak berani untuk dilepas.
Jadi semuanya harus ada, dan kita sebut ajaibnya biasanya ada kayak petunjuk aja untuk nemu gitu. Misalkan kita kemana nemu informasi baru. Kalau itu memang kita diarahkan untuk menceritakan itu, untuk membongkar itu tuh pasti ada jalan. Tapi kalau enggak, ditutup aja. Karena dalam pengalaman kita selama syuting dengan KTJ, itu pengalaman aneh itu justru banyak, Mbak. Justru malah nggak ketemu, kayak kita ketemu entitas ya. Tapi ketika selesai syuting biasanya ada aja kayak, misal contoh nih, contoh aja. Kita menceritakan tentang kejadian di pertengahan tahun 60-an misalkan ya. Tahu ya itu apa itu pertengahan 60-an. Satu gejolak politik nasional pada waktu itu gitu. Itu di terakhir kita syuting yang sebelumnya kita membahas tentang satu jembatan yang pada tahun itu sekitar 65-66 kita sebut ya. Pernah ada pembantaian massal besar di situ. Itu kita syuting tuh malamnya itu sebenarnya sudah banyak gangguan. Tapi gangguan bukan berarti metafisik, tapi gangguan yang seolah-olah kamu jangan syuting di sini. Misalkan tiba-tiba ada warga yang menanyakan izin kita, walaupun izin kita udah beres, akhirnya kita cancel, kita syuting hari berikutnya. Selesai syuting, selang beberapa hari info bahwa filenya korup, Mbak, rusak. Gitu. Ternyata kalau itu pun nanti tayang itu sangat berbahaya bagi kita sebenarnya. Karena waktu itu memang kita dapat dari informasi warga sebagai narasumber, saya dapat informasi dari koran-koran surat kabar pada waktu itu, dan juga saya tambah dengan beberapa yang kita rasakan residual energi peristiwa waktu itu seperti apa, itu tiga-tiganya cocok. Tapi ternyata semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa jangan dulu karena kalian nggak aman, kasarannya gitu. Sebagai contoh gitu. Oke. Berarti tuh Om Hao juga keturunan, maksudnya titipan ini tuh dari keturunan keluarga juga. Iya, kemungkinan dari garis ibu saya. Tapi mungkin dibuyut ke atas atau apa, karena kalau saya dari orang tua nggak ada yang memiliki kemampuan itu, dari kakek nenek kedua-duanya dari itu juga nggak ada. Kemungkinan buyut-buyut ke atas mungkin ada, Mbak. Saya merasakannya itu gitu. Terus kalau misalnya, berarti nih Om Hao kalau misalnya datang ke suatu tempat atau tempat bersejarah, Om Hao tuh pada saat melihat langsung kayak potongan-potongan film gitu? Nanti tergantung minta mau tahunnya berapa. Jadi ada batasan waktu. Misalkan candi gitu ya, Mbak, ya. Itu misalkan itu dibangunnya misalkan tahun 800 sampai 850 gitu. Terus setelah itu terbengkalai misalkan tahun 1500. Jadi ikut waktunya itu. Kemudian nanti kita ambil dokumen, kayak ibarat kita ambil dokumen tuh, Mbak, kayak kaset atau kayak CD itu loh, Mas. Di CD itu putar aja nanti. Ya kayak kita nonton, kayak kita gini, Mas, nonton. Seolah-olah Iya, jadi kayak muncul potongan-potongan film gitu. Iya. Kadang bisa 3D kayak sekarang yang pakai AI itu loh, yang buat kembali ke masa lalu lah, gitu-gitu loh, Mas. Itu katanya kuncinya di kacamata ya? Iya. Enggak ya? Bukan. Ini berarti Mas. Justru kalau ini kan saya memang minus sama silinder ya. Justru kalau ini saya lepas lebih tajam lagi. Melihatnya. Oh, pantesan tadi salah satu krunya ngomong, nggak usah dilepas nanti malah terlihat gitu. Ya selain ya memang saya minus, Mbak. Cuman gini, susah bedain dari kecil. Saya dari kecil ya, Kak. Tadi kita kan cerita tentang sahabat imajiner apa, memang punya sahabat seperti itu. Bahkan saya nggak bisa membedakan dulu mana itu manusia tuh bukan gitu. Dari umur berapa, Om Hao? Kalau yang saya masih ingat ya, Mas, ya, itu kurang lebih orang tua cerita itu 1 tahun tuh sudah mulai 1 tahun, terus 3 tahun sampai 7 tahun tuh ditutup. Setelah itu ditutup ya. Itu ketika saya selesai sunatan itu tuh buka sampai sekarang. Tapi saya dan keluarga ketika saya cerita itu bisa nerima itu sekitar tahun 2013, 2014, 2013 lah. Selama itu ya nggak anu, Mbak, nggak apa, kayak nolak aja kemampuan kayak gini. Oh ya saya bisa gitu. Siapa yang nolak? Saya sendiri, Mas. Oke. Jadi kadang lihat apa ya saya diem aja dulu. Pertama kali yang dilihat sama Om Hao apa? Yang Om Hao bisa mengebedain bahwa oh ini bukan manusia. Waktu itu ini sosok yang duduk di atas lemari. Jadi duduk di atas lemari itu loh, Mas, lemari lama gitu. Saya ketika pindahan
Saya kan lahir di Jawa Timur sebenarnya, lahir di Jawa Timur di rumah orang tua di rumah orang tuanya ibu saya, kakek ya yang di Jawa Timur. Kemudian karena bapak wirawiri Jogja Jombang waktu itu, Jogja Jombang, kita pindah ke Jogja sekalian. Waktu menempati pertama itu yang masih saya ingat itu di atas lemari itu ada orang besar banget mas, orang gemuk kayak, maaf ya, kayak kalau dulu kita nonton kayak kentung dulu. Itu melotot gitu ngeliatin, tapi saya 3 hari 3 malam itu nangis tapi nggak keluar air mata. Itu kalau manusia kan nggak mungkin kayak gitu yang saya lihat di atas gini kok. Bentuknya kayak celengan di atas itu. Tapi cerita gak Om Hao sama keluarga pada saat lihat itu? Enggak. Jadi saya tipenya pendiam mas. Dipendam sendiri. Pendam sendiri sampai 2013 saya beranikan. Ketika waktu itu saya sama teman-teman itu konservasi bangunan Belanda yang terbengkalai. Jadi waktu itu umur berapa? Tahun 2012-2013 itu sekitar usia 25 tahun lah, 26 tahun itu. Pas saya ditinggal satu ruangan sendiri, saya coba lihat ini mau dirawatnya seperti apa bangunan ini nanti. Itu saya dengar banyak orang tuh bercakap dalam bahasa Belanda dan pakai pakaian lama waktu itu. Akhirnya mereka bilang pada saya waktu itu, nanti kalau merawat ini harus gini-gini, catnya nggak boleh diganti, harus sesuai otentik gini-gini. Akhirnya saya sampaikan ke pemilik asetnya mbak. Ternyata jalan itu jadi apa yang dimaksudkan itu, karena dulu dengan pihak ini ya, konsultan yang lain itu nggak pernah bisa dipegang itu tempat bangunan gagal itu terus iya gitu. Jadi sejak itu kemudian saya mau fokuskan ke bangunan-bangunan terbengkalai itu mas, awalnya konservasi, restorasi, perbaikan gitu. Sebenarnya niatnya bukan mau cari hantu, bukan mau cari penampakan, tapi lebih ke arah ke pelestarian yang coba dilakukan sama Om Hao. Iya, bangunan-bangunan bersejarah itu. Terus akhirnya ya saya buka literatur, suka waktu itu buka literatur, mempelajari bahasanya, karena ternyata bisa dipakai untuk komunikasi gitu. Tapi jauh sebelum itu memang suka sekali mengunjungi situs-situs gitu mas, kayak ke candi-candi bahkan waktu sekolah SD itu ibu saya ngantar ke candi-candi main-main gitu, seneng aja sama yang lawasan lah gitu disebut itu, sejarah bersifat masa lalu gitu ya. Tapi waktu masih kecil suka ke candi atau tempat-tempat bersejarah kayak gitu, ada penampakannya Om? Ya kadang lihat itu mas, kayak pernah nonton kalau itu di Sendra Tari Ramayana tuh, atau di film-film zaman dulu kerajaan-kerajaan yang film kolosal tuh loh mas. Betul. Itu kayak gitu-gitu mas. Bahkan waktu kita kunjungan waktu itu di Istana Negara waktu itu di Jogja, saya cerita dengan kepala museumnya, tadi ada tari bari gini-gini, itu memang kesukaan Presiden Soekarno katanya gitu. Termasuk benda mbak waktu itu kayak ke museum itu kadang dia bisa bercerita, dan ada beberapa yang ternyata kok ini benda kayak benda kuno, artefak, tapi kok baru, saya bilang gitu. Ternyata ada beberapa yang replika. Gitu. Jadi saya kebanyakan lebih menitik beratkan ke residual energi atau memori dari suatu benda, suatu peristiwa, suatu tempat gitu. Aku penasaran Om, misalnya nih Om Hao datang ke suatu tempat, energinya tuh kuat, terus misalnya direnovasi atau dibangun ulang lah, si energi itu bisa memudar, energinya itu bisa atau peristiwa-peristiwa yang lalu itu bisa memudar atau enggak? Tetap ada mbak. Cuman yang berpengaruh di sini auranya saja, gitu. Karena kalau kita sebut energi itu kan konsepnya kekal, dia enggak, dia hanya bisa berubah tapi tidak bisa musnah. Itu tetap ada, mau sudah diratakan, sudah dibangun ulang, itu tetap ada di situ energinya, bekasnya, entah itu kelam, entah itu energi baik, itu semuanya ada. Terutama energi kelam tuh yang sangat membekas. Berkata kayak baju putih kena noda ya, mau diapain? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Itu salah satu contohnya residual energi. Atau kita habis makan sambal terasi atau apa gitu, udah cuci masih bau, itu residual energi. Itu gitu. Yang paling pekat ya itu yang bisa kita dengan panca indera. Tapi semua ini tetap ada, energi itu ada, walaupun dia di bawah 0 sepersekian mikron itu kan ada, kita sebutnya ada, walaupun kecil itu ada. Tapi sebelum 2013 kan berarti Om Hao simpan semuanya sendiri, nggak berani cerita.
pertanyaan saya, kenapa Om Hao nggak mau cerita yang pertama? Terus kedua, sepanjang perjalanan menuju 2013 itu, ada gak satu titik Om Hao melihat sesuatu yang, aduh gua gak kuat nih, gua pengen cerita deh. Apa ya Mas, kalau dulu itu pertama saya nggak percaya dengan diri saya sendiri tentang hal itu gitu. Dan yang kedua nggak ada orang untuk bisa saya ajak cerita yang enak. Karena takutnya nggak percaya, Betul. ngibul Betul. dihakimi gitu ya, Iya. dianggap gila, Ya, betul. malah suruh periksa. Pasti jawabannya sama ya, orang-orang Iya, yang punya kemampuan gitu Iya, nggak iya. mau cerita tuh alasannya itu. Iya, karena masih kurang, apalagi nanti kalau habis sakit hati dianggap sirik gini-gini ya. Ya. Padahal ya kita kayak gini nggak minta kan gitu Iya ya. betul, Gitu. betul. Terus yang tadi Mas Wendy yang kedua itu sebenarnya beberapa peristiwa Mas. Salah satunya waktu itu kalau saya sebut gempa Jogja. Ya. Terus ada satu pesawat yang jatuh di Bandara Jogja tahun 2007 juga. Terus Merapi. Yang paling kuat itu sebenarnya itu waktu itu, karena kejadian tanggal 27 Mei 2006 itu tahun 2005 itu posisinya persis seperti yang saya lihat. Jadi bukan mimpi. Ada yang mimpi memang ada, tapi posisi pagi itu ketika kayak material yang berterbangan tuh seperti yang saya lihat waktu itu. Setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya 2005 setelah tsunami Aceh itu. Dan tsunami Aceh memang di minggu pagi saya kerasanya juga seperti itu sama. Ada satu peristiwa yang dulu mungkin saya pernah baca waktu Krakatau meletus di Sumatera di bagian utara akan terjadi lagi seperti itu. Ternyata benar, pas pagi itu kan minggu pagi itu Mas, kita main badminton tuh waktu itu. Dapat kabar tuh belum secepat sekarang, waktu itu jam 12 siang ya. Itu tenggelam gitu. Oh benar berarti. Mas saya diem waktu itu Mas. Apa rasanya? Takut sesuatu hal itu kalau benar dan terjadi itu Mas. Yang takut dalam artian kalau kayak tadi peristiwa masa lalu contohnya, kalau yang kita sampaikan ternyata kenyataannya seperti itu, kita diberikan titipan amanah untuk menyampaikan itu, ternyata itu benar. Yang kita lihat tuh shock, kaget itu. Ternyata selama ini yang kita peroleh informasi dari orang, dari buku yang pernah kita pelajari itu berbeda jauh. Itu justru ternyata ini yang disembunyikan gitu ya. Kalau yang terjadi ke depan juga sama. Itu 2012 kalau Mas Wendy tanya tadi, 2 minggu sebelum si mbak saya tuh meninggal, yang kakung tuh meninggal, saya ke Jombang waktu itu. Saya bilang sama ibu saya, kok sudah alum tuh layu gitu. Ya. Ternyata benar setelah itu, karena orang yang kasarannya kita nggak tahu kapan akan berpulang, tapi yang akan segera berpulang tuh biasanya hitam auranya. Termasuk bagi saya sendiri Mas, ketika saya bercermin saya ngelihat kalau saya hitam ya saya pamitan nanti maksudnya gitu. Karena yang paling serem tuh justru malah lihat kembaran kita. Bagi saya sampai hari ini yang masih serem tuh ngelihat kembaran diri kita. Kembaran? Adik Ari-Ari, Mbak Ayu. Berdiri lagi berkorban nih. Setiap orang ini kan punya kembaran Mas. Jadinya itu kalau orang meninggal biasanya itu pulang itu bukan tuh koringnya. Kalau yang sudah meninggal ya kembali ke yang Maha Kuasa. Oke. Jadi saya pernah juga bermimpi bukan bermimpi, tidur malam, ada cermin. Ketika saya terbangun saya bercermin, itu mengusap rambut sama sisir gini. Saya sini berhenti, sana masih. Itu berarti diri saya yang secara mayanya yang di sana. Ari-Ari, saudara Ari-Ari gitu. Itu yang paling serem. Kalau bagi saya ngelihat diri kita sendiri secara astral, karena kita ada kembaran kita. Astagfirullahaladzim. Enggak sih. Tapi nggak tahu ya. Ada momentum sih di saya kadang beberapa kali gitu ya. Random aja Om, kayak tiba-tiba kayak lagi pengen ngechat, terus nggak kayak se ekstrim Om Hao sih, gerakannya berbeda gitu. Cuman kadang-kadang kita ngelihat diri kita sendiri tuh kayak bukan gue gitu. Itu bagian dari apa tuh kalau kayak gitu? Iya, itu kalau kita sebut yang tadi kita omongkan itu adalah jin korin Mas. Kayak lebih tegas gitu. Padahal kita iya. ngacanya biasa gitu, tapi ya gerakannya sama. Tapi kadang-kadang saya ngelihat dan itu membuat saya takut loh, kayak hah, ini gua bukan sih gitu. Kadang-kadang suka gitu. Makanya kan kita kalau ya kan di Muslim kan ada doa untuk sebelum kita berkaca. Bercermin, Mungkin iya. itu kali ya. Biar tidak
Biasanya itu jam 12 malam ke atas itu dia keluar, Mbak. Makanya dianjurkan kalau pas waktu malam kelahiran kita kalau bisa malam tuh tirakatan, nggak melek malam atau doa malam. Karena konsepnya kan orang ketika tidur pas malam kelahiran atau weton itu, Ya. kornya keluar, Mas Wendy, Mbak Ayu, keluar. Ketika keluar ini yang akan diserang, misalkan kalau ada yang mengguna-gunai, diambil lah itu, diisi sama yang baru, dia masuklah anunya, kirimannya itu. Makanya kan kita selalu dikasih tahu pantang kalau besok kelahiran kita atau weton kita jangan tidur sore, jangan tidur maghrib. Sorry. Oh, Biar nggak salah nih. Misalkan ulang tahunnya hari ini, berarti nggak tidurnya semalam. Atau weton hitungan Jawa yang pasaran tuh, Mas. Misalnya ada Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu, berarti malamnya mulai habis asyar tuh. Biasanya kan berat itu, dibikin berat, mau maghrib tuh mesti ngantuk tuh. Nanti pas misalnya kasarannya mau maghrib itu tidur, bangun-bangun isya, nanti kalau disebut misalkan pasangan nanti berantem, Mas. Atau kalau orang sakit mesti itu, karena itu masa lemahnya. Dan maghrib sama tengah malam seperti yang saya cerita tadi, waktu-waktu yang sangat krusial. Jadi karena kita keluar bagian tubuh kita, kayak ibarat kata setiap 35 hari sekali orang tuh mengalami satu siklus yang disebut satu pasar, satu weton, satu pasaran Jawa itu disebut itu. Dia nanti terlahirlah kembali kayak ibarat kata kepiting yang ganti kulit, jadi sangat lemah. Itu yang paling gampang untuk ditembak, gitu. Karena pas kosong badannya nggak ada halusnya yang menjaga, itu yang masuk. Itu bisa diganti sosok, bisa dimasukin penyakit, bisa diguna-guna, bisa dipelet, itu pas malam-malam itu. Itu setiap tahun atau setiap bulan? Setiap 35 hari sekali. Misalkan pas 35 hari pas sekali. Jumat Kliwon misalkan. Tergantung lahirnya kita. Iya, Oke. karena kan dihitung ada 7 hari, Senin sampai Minggu, ada 5 pasar, ada Kliwon, Wage, Pon, Legi, Pahing, kan gitu. Nah, aku apa ya? Aku harus lahirnya di hari Sabtu, tapi nggak tahu weton gitu-gitu, nggak tahu aku. Iya. Itu Selasa deh kalau nggak salah. Selasa Pahing apa gitu. Nggak tahu. Harus belajar, harus cari tahu. Cara tahu kita misalnya lahir di Sabtu weton, Sabtu ini itu gimana? Nanti dihitung Mbak pakai tanggal lahirnya. Tapi kalau lebih bagus lagi harus tahu jam lahirnya jam berapa lebih tepat. Karena penggantian waktu itu setiap menjelang maghrib. Oh, aku pagi. Pagi berarti ikut hari itu. Jadi Sabtu ya. Oh iya, Sabtu pagi. Kalau Sabtu sore itu ikut Minggu. Oh, Ya, iya. karena hitungannya kan kalender Ya, bulan, ya. bukan kalender matahari ya. Kalender bulan itu kan gantinya matahari ini terbenam. Ya. Makanya katanya nggak tahu ya benar atau salah ya. Katanya di Islam juga kan gitu. Kalau udah sore udah hitungannya udah masuk sholat besok. asar. Iya. Ya. Sakit terparah yang dialami ketika harus menerima gift yang Oh, ini secara non medis berarti. ya. Kalau sakit beneran 2 kali pernah kena TB sama COVID. Itu Itu mah karena common lah ya. kecapean ya. Itu mah common lah ya. Tapi sakit karena ini tubuh ternyata tidak bebannya kuat. terlalu. Ya. Oh, itu sering itu udah makanan keseharian saya itu kalau habis melihat sesuatu. Kalau misalkan melihat itu bukan berarti sosoknya ketemu siapa, Ya. tetapi tingkat kedalamannya, Mas, kedetailannya. Detail itu dalam artian misal saya melihat ya, Misalnya Om Hao ngeliat aku. ya misalkan kejadian waktu mungkin Mbak rasa sakitnya waktu itu yang tadi Mas Wendy cerita. Misalkan di tahun 2014 itu di bulan April, misalkan di hari Sabtu itu seperti apa, mungkin apa yang Mbak pikirkan, terus kemudian apa yang diambil, minum obat apa yang sudah mikir menyerah mau seperti apa, teriak-teriak atau banting barang, itulah yang Om Hao kok ya tadi langsung ceklik gitu Mbak, langsung tanggalnya langsung keluar, yang mungkin sambil tidur terus ngebrak buang apanya itu mungkin yang Aku merinding loh ini. Di kontennya Om Hao kita ceritanya cuma kulitnya aja ya, nggak sampai detail bla bla segala macamnya. Itu yang digambarkan ke saya Mbak, yang dilihatkan di tanggal, di bulan itu, jam itu.
ketika menjelang maghrib itu yang paling keras itu. Yang berkata udah kanan kirinya Mbak Ayu tuh udah kayak obor gitu. Udah kayak di oven dulu badan. Itu. Aduh, aku jadi nangis. Kok bisa? Di situ ada tulisan trauma. Jadi aku yang kebacanya. Kok bisa gitu sih Om? Ya gini, Aku jadi ya deg-degan. setiap ini kita menyimpan memori Mas, setiap detik sebenarnya memori itu. Tadi kan bukan saya ini ya, saya menganalogikan tuh kayak kita ngambil file. Jadi setiap hari itu ketika kita tutup hari itu, kita berarti menulis hari ini kayak diary lah. Itu ada tulisan catatan sekian tuh yang kita ambil. Kalau ini kan tingkatannya yang paling dalam Mbak, maksudnya yang paling detail itu bahkan, maaf ya Mbak, ketika saya melihat suatu rapat di suatu gedung yang mungkin ini satu gedung ini, satu ruangan ini nggak ada apa-apa sekarang, tapi di situ saya melihat ada meja jam sekian, bahkan minumannya apa, makanannya apa pada waktu itu, apa yang mereka omongkan sampai kemudian hubungan, itu yang saya sebut paling detail. Itu efeknya itu akan makin tetap berjalan Mbak, sampai mereka kapan mau menyetop itu yang akan menyerot energi. Jadi terkadang ya rasanya kayak, maaf ya, kayak serangan jantung tuh, jadi kayak jantung tuh berhenti. Tapi ketika saya istri tanya mau cek, mau periksa, mau kemana, saya bilang ya energi listrik ini, saya bilang, karena ini kan bioelektromagnetik. Jadi kadang nyentuh gini tuh kayak keluar ini loh Mbak, listrik cetek gitu. Jadi takut aku ngelihat matanya Om Hao. Misalnya kalau gini Mbak, kalau yang kiri itu aku jadi shock memang banget. ke sana, ke belakang. Kalau mata kiri, telinga kiri itu ke belakang gitu. Tapi kalau ini biasanya untuk memprediksi setelah kejadian masa lalu, apakah ini akan terjadi yang ke depan. Tapi saya tidak bilang melihat yang akan terjadi ya, karena kita mendahului yang maha tahu. Tapi kita memperkirakan dari dulu pernah terjadi, karena kalau kita ngomongkan sejarah itu peristiwanya sekali tapi polanya berulang. Kita harus paham pola untuk dipersiapkan gitu. Polanya ini akan terjadi lagi. Kita menghitungkan kayak seseorang yang menjatuhkan bola tenis itu kan ada pantulan. Seperti itu. Makanya kadang saya melihat tentang kejadian-kejadian itu, kita ngomong itu masa lalu, kenapa harus diulang, harus kita ketahui, harus ngungkit-ngungkit biar tidak kejadian serupa di masa depan gitu. Misalkan sebagai contoh nih, kekerasan terhadap wanita ya. Sejarah kekerasan terhadap wanita itu harus ditutup-tutupi gitu. Tahun 42-45 Jepang, kita kenal ada Yugun Ianfu ya, Ratu Nippon. Terjadi lagi 65, 66, terjadi lagi 98. Itu akan terjadi lagi. Nanti tinggal ditunggu aja. Tapi kapan polanya itu akan nampak. Contohnya kita lihat ya. Padahal tadi niatnya aja cuma itu mah cuma bercanda sumpah. Kayak misalnya aku cuma bilang misalnya aku, tiba-tiba mau kayak nyebutin apa yang aku kayak kok bisa kata, gitu. Mbak Ayu ngasih filenya ke aku saya. Aku sumpah aku shock. Karena diizinkan Mbak, jadi saya bisa ngakses. Karena kalau apapun itu kalau tidak ada izin ataupun ini, saya nggak akan pernah bilang itu. Aku sumpah nih sampai sekarang masih berdiri. Karena dengan udah bilang ya, kalau saya sih nangkapnya tadi maksudnya Ayu bercanda bahwa coba misalkan anggaplah lu lihat gue gitu, maksudnya sebagai makhluk entitas kan sebenarnya. Saya percaya maksudnya berarti kan semua terjadi bukan tanpa alasan dong Om. Artinya dengan saya dari pertanyaan saya terus tiba-tiba Ayu mengajukan diri lihat gue, itu emang udah jalannya kan? Udah jalannya. Untuk Om Hao membaca, udah diberikan catatannya hari itu gitu. Bisa gitu loh, aku sumpah aku sampai sekarang kayak. Misalkan Mbak ini mau halaman berapa ya, saya membacanya itu doang Mbak, halaman itu aja, saya nggak akan untuk buka berikutnya. Berkata kalau di HP orang dikasih foto saya nggak akan geser. Tapi kenapa halaman itu? Karena tadi sudah kita bicarakan dan Mbak mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin di-sharingkan ke saya. Jadi yang paling dekat itu yang filenya diizinkan oleh dari tubuhnya Mbak sendiri dan leluhurnya. Berarti selalu saya tanya yang pendahulunya dulu boleh nggak? Kalau nggak ya saya nggak berani. Ini penyebab permasalahannya apa? Kan masih merunut Mbak. Tadi kan kita offline juga kita bahas itu sekian. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan ketika itu tuh yang keluar sebenarnya satu pertanyaan,
kita udah nggak kayak gini baik-baik kok, ngapa sih kamu masih kayak gitu gitu. Sebenarnya pertanyaannya itu menyakitinya. Kalaupun ibarat kata namanya cinta itu yang mengikhlaskan, merelakan, tertinggi, tidak kemudian menyakiti. Karena pakai hati. Kalau Mas Wendy kan mainnya kan ibarat kata emosinya yang dipakai. Kalau Mbak kan perasaan. Oh iya Kenapa ya. lebih sakit sini Mas? Kalau Mas lebih ke fisik. Ketika tadi dokternya pergi itu hilang, kan ini enggak. Karena ininya yang kerasa lebih dalam lagi. Sakit fisik itu mungkin bisa kita obati, kita tahan, tapi kalau sakit batin, Ya. bekasnya susah karena nyerangnya ke psikis. Berarti serangan pada saat itu dibagi dua, ke gua fisik, Ke ini batin. Psikis ya. Om Hao ngerasa bahwa dapat izin tuh gimana pas tadi tuh? Dari Ayu energinya seakan-akan bahwa silakan. Iya. Jadi apa yang disampaikan tuh bukan sekedar iseng ya, tapi memang alam bawah sadar yang memberikan. Dan saya diberikan cuma itu saja. Iya benar. bener. Itu nggak ada yang iseng Mbak. Orang bertanya itu kan, kalau iseng kan beda. Kalau tanya misalkan ada orang, Om saya ngikutin siapa ya, orang bilang gitu. Tapi misal yang pertanyaan berikutnya, ada yang ngikutin saya nggak siapa, saya merasa seperti ini, itu beda. Kalau yang pertama, saya ngikutin kamu debt collector, saya bilang gitu. Saya kan jawab gitu. Tapi kalau yang kedua beda Mbak. Misal ada ini mungkin tuh dari dulu leluhur atau apa, mungkin makamnya nggak pernah dikunjungi, nggak pernah dirawat, mungkin beliau kangen atau apa ya, sesekali kalau pulang kampung ziarah lah misalkan gitu. Atau kemarin baru ngelanggar ini, mungkin buang sampah nggak izin, ya coba minta maaf ya, kita tetap ya, kita nggak menganggap yang tinggi ya Mbak, semuanya itu sama sebenarnya, tapi saling menghormati. Karena menghormati belum tentu menyembah ya, bukan berarti menyembah. Seperti kita umat bendera, apakah kita menyembah bendera kan? Bukan gitu. Jadi saling abul minalam kan gitu Mbak. Langsung buyar aku. Langsung kayak kosong, kayak hah kok bisa ya. Masih bertanya-tanya. Berarti sakit terparah apa? Tadi belum dijawab. Oh iya, kalau yang pernah saya rasakan itu apa ya Mas? Kalau kita sebutkan metafisik itu beda sama fisik sakitnya ya. Tapi di sini itu saya merasakan yang mereka rasakan. Jadi kalau yang waktu itu di masa penjajahan Jepang, bagaimana orang disiksa, digini-gini, termasuk dikhianati oleh bangsanya sendiri pada waktu itu. Betul. Nyeseknya di hati itu ibarat kata badan ini kayak digebukin semua, tapi hati ini kayak dendamnya luar biasa. Itu jadi lebih ke sakit bukan sakit jiwa, maaf ya, kelainan jiwa enggak, tapi beberapa hari itu mengurung diri, rasanya kayak terisolir, kemudian kayak ngelihat cahaya itu kayak nggak bisa, dalam artian saya merasakan kayak dikurung gitu. Terus kemudian di sini biasanya Mas, yang kayak ada batu tuh rasanya sakitnya. Jadi lemesnya itu sehat tapi lemes gitu. Yang nggak bisa kita ungkapin. Nggak bisa diungkapin Mas. Tapi itu maaf ya, semuanya nggak saya milih juga sakit medis gitu. Tapi ini sakit yang saya nggak tahu penyembuhnya itu apa, kecuali yang menyembuhkan diri saya sendiri. Nah, bagaimana Om Hao menetralisir itu? Karena kan gini, satu kejadian Om Hao ngerasanya begini, tingkatannya pasti beda dong. Misalkan melihat kejadian ini, sakitnya levelnya level 1, terus habis itu kan pasti hilang. Hilang terus ketemu lagi kejadian berikutnya levelnya berbeda. Nah, netralisir per peristiwa itu bagaimana? Iya, pertama biasanya paling sering kalau pas di area itu ini Mas, minum susu murni dulu, karena itu untuk penetralisir racun ya, atau air kelapa hijau. Oh iya. Ya P3K lah, minumnya banyak itu. Habis itu nanti mandi, biasanya mandi di rumah, mandi biasa, mandi garam atau apa. Tetap harus menjaga sembahyang, nggak boleh putus. Terus kemudian kalau agak ekstrim mungkin ya saya harus puasa. Puasa ini tidak secara harfiah puasa seperti bulan Ramadan Mas, tapi mungkin tidak boleh makan pantangan tertentu selama beberapa hari, sampai membersihkan itu. Yang paling utama, yang paling susah melawan diri sendiri ketika harus kemudian banyak pikiran itu terdistorsi ya, kemudian banyak hal yang mengarahkan ke pikiran buruk negatif, terutama dengan orang dekat ya. Misalkan itu yang bisa kita arahkan adalah berpikir yang baik-baik Mas, berpikir yang bagus-bagus, yang indah-indah seperti apa, dan berusaha untuk menyetop misalkan peristiwa itu masih berjalan terus, karena itu nyedot energi banget. Terus kita nyari apa yang senang, dengan yang bisa menyenangkan kita, misalkan jalan-jalan, hobi gitu. Jadi
salah satu cara yang paling gampang itu memutus yang file yang mereka kasih, Mas. Karena kadang yang saya ceritakan misal ketemu cuma 20%, yang ini masih ingin ngasih terus sampai selesai. Ibarat kata kamu makan ya harus kamu habisin. Itu kecuali mereka sudah menyetop itu. Iya. Nggak memberikan. Jadi ya banyakkan kayak orang kosong lamun gitu. Nah itu maksud Iya. saya itu Om, maksudnya kan kayak apa ya? Kadang-kadang kita hidup normal aja, ada masalah kita pendam, kita nggak share ke orang-orang, itu kan akan jadi penyakit dong Iya, buat iya, kita dong. iya. Betul. Apalagi ini metafisik ya Iya, iya. jatuhnya ya, yang lu juga nggak bisa cerita ke orang lain dan segala macamnya gitu. Iya, kalau sekarang paling ini istri itu sama. Jadi kasusnya kayak Mbak Ayu juga, bisa juga istri. Oke. Kadang istri nggak ikut penelusuran, tapi kontak di rumah gitu. Jadi ini ya ini gitu cerita. Kadang ya salah satu orang yang sekarang saya ajak sharing tuh ya istri. Buang energi lah. Berbagi energi ya. Iya, berbagi. Iya, Jadi iya. kita sama-sama beban. Iya, jadi udah tak ini apa bantu lihat ini atau gimana. Saya cuman mau cerita ya, dengerin aja saya bilang gitu. Jadi buang, Mas. Ya, ya, Buang ya, jadi ya. buat tanda petik pelampiasan itu. Iya, Iya, Om Hao iya. ngebuang. Ngebuang jadi Istrinya jadi beban. iya. Nggak, pasti kayaknya akan ya kasarnya dari partikel padat segede ini ketika udah dibagi kan lama-lama juga jadinya Hilang. mengecil-mengecil Iya, iya. hilang. Kadang pindah ke istri gitu, terus nerusin istri ceritanya. Saya ngelanjutin ya ceritanya gini. Kayak kita pernah ngelihat satu kejadian itu tentang masa zaman kolonial Belanda sebenarnya, Mas, tentang ya sekte tertentu gitu, tentang penumbalan gitu ya. Sepasang anak perempuan gitu yang digiling. Versi saya menceritakan tentang kehidupan anak perempuan seperti apa. Di versi istri tentang anak itu untuk persembahannya digiling sampai selesai. Itu kita pernah juga, jadi gantilah baca filenya gitu. Yaudah aku ganti yang baca. Penasaran gitu. Aku jadi penasaran deh. Maksudnya kita ngomongin peristiwa inilah. Itu tiba-tiba aja Om, atau lagi ngebaca sesuatu tiba-tiba file dimensi metafisiknya kebuka? Muncul. Semuanya, Mas. Bahkan itu sekedar buku biasa ya, Mas, buku fisik juga bisa. Atau sekedar kita pergi kemana lewati jembatan, saya Terus dapat. tiba-tiba keluar. Iya. Jadi tidak hanya yang pas kita syuting aja. Buset, pusing banget dong. Bahkan sampai hari ini, bahkan saya tuh sampai periksa hati. Dan dokter ya sama waktu itu. Ya memang ini saya sering naik pesawat atau apa, jadi gendang telinga Ya. agak tebel soak lah gitu. Tapi saya nggak bilang, Mas, ini saya dapat bisikan gaib dokter gitu ya. Suruh periksa ke spesialis kejiwaan. Terus saya sama istri saya gitu, yang telinga kirinya sering denger kayak gitu maksudnya. Nah, aku pengen nanya ini Om Hao. Kemarin tuh beberapa episode di Menjelma ada pembahasan tentang past life. Menurut Om Hao tuh gimana past life? Iya, past life itu kan kehidupan yang sebelumnya, yang masa lampau ya. Kalau saya pahami, kalau di kepercayaan kita ya, di kami itu kan memang tidak dikenal kehidupan yang berulang. Tapi itu saya yakini itu ada memang. Tapi kalau tadi kita membahas tentang Korin, Ya. Korin itu kan jin yang dia dari lahir sampai orang itu meninggal selalu ada. Ya. Dan dia membawa energi itu. Nah, energi ini nggak akan musnah. Jadi ketika ada orang yang mau lahir lagi, dia akan masuk lagi. Dan dia akan seperti itu terus, akan berulang seperti itu terus, sehingga membawa memori. Ini yang pertama, Mbak. Yang kedua, secara DNA kita. Bisa jadi dulu 10 keturunan ke atas, 20 keturunan ke atas itu membawa memori dalam tubuh kita, yang sehingga ada istilah deja vu, misalnya deja vu. Ya. Itu pun juga sama. Jadi sebenarnya mungkin saja saya sama Mbak Ayu, mungkin sama Mas Wendy 1000 tahun yang lalu udah pernah ketemu, tapi bukan kita, leluhur kita yang lebih mendahului, sehingga sekarang terulang ngobrol lagi. Mungkin topiknya hampir sama, tetapi beda kata-katanya saja, itu juga bisa. Kadang kita ketemu orang kan baru kenal, tapi kok sudah ngomongnya enak, Iya. seolah-olah teman lama. Ya. Itu memori-memori itu, Mbak. Jadi past life itu kehidupan sebelumnya yang saya anggap itu ada, tetapi bukan berarti dari satu individu. Karena ketika orang meninggal ya akan kembali ke Sang Pencipta. Memorinya, energinya yang itu akan masuk lagi berserta dengan orang yang akan terlahir. Tapi kalau ngomongin past life berarti Om Hao bisa melihat sejarah dari orang ini.
detail. Ya Enggak. kalau diizinkan insya Allah. Ini misalnya, Iya. ini misalnya lagi ya berarti ya. Misalnya pas live aku, Iya. itu Om Hao bisa langsung ke itu juga, ke apa namanya kayak TV juga gitu. Iya, kalau pas live itu biasanya lebih dari satu, Mbak. Lebih dari satu orang itu. Karena kita pernah ada di masa hidup apa, pernah ada di zaman apa, itu nampak kelihatan semua. Tapi tergantung yang paling dominan sama kita ini paling dekat apa yang emosinya paling dekat. Om Hao lagi ngebaca aku ya. Iya. Soalnya tadi ada tiba-tiba berhenti kayak beberapa detik tek gitu. Iya. Keluar ini Mbak, klik. Iya, mau iya. ambil yang mana nih? Kalau kita semua besok subuh. Kalau teknologi AI udah lewat sama Om Hao coba gini dong. Iya. Iya, langsung datanya keluar deh. Iya kan? Apa yang Om Hao baca dari Fast Life-nya Ayu? Dikit aja. Iya. Itu kan juga udah pancingan kan sebenarnya, Bunda penasaran kan sebenarnya. Apa ya, ini masanya tua Mbak ya. Yang nampak ini masanya cukup tua. Sekitar abad ke-14 justru yang dapat. Jadi di sebenarnya ada dua. Ada yang saya lihat di masa Majapahit ada. Tapi ada juga yang kuat di abad ke-20 sih, masa zaman kolonial Belanda. Ada dua. Tapi yang membedakan kalau di masa Majapahit itu ada kalau kita lihat itu kayak pekerja di bidang pengobatan pada waktu itu, kayak ahli obat atau tabib di masa zaman Belanda. Di zaman 20 ini. Bukan di zaman apa? Majapahit itu. Oh, Majapahit. Karena Mbak memakai kayak baju kuning gitu, pakai pakaiannya itu kayak batik baju kuning. Perawat berarti. Kurang lebih kayak seperti itu di masa-masa itu. Ini ada dua Mbak, soalnya mereka yang ngasih filenya itu ada dua. Cuman saya ambil dasarnya dulu, nanti yang lebih dalam mau yang mana. Terus yang di masa kolonial itu kayak gadis Indo soalnya. Jadi Indo Belanda Jawa kayaknya. Gitu. Jadi mungkin bapaknya orang Belanda tapi ibunya orang pribumi. Gitu. Kalau saya apa? Kalau saya apa? Jadi paling dekat Mas Wendy ya. Kalau ini malah dapat satu gambarnya seorang ini kayak masa-masa pedagang waktu itu. Penggambarannya yang dapat, tapi di sekitar tahun 1700-an sekian lah. Yang paling dekat. Sebenarnya pengen mengunjungi satu daerah-daerah di Indonesia Timur sebenarnya Mas itu. Mungkin kayak daerah Maluku atau NTT atau apa. Yang di situ terkenal kayak misal selain kulinernya juga mungkin hasil kayak rempah hasil bumi gitu. Dulu pedagang bawang merah. Aduh. Oh, Ntar dulu. Iya. Saya penasaran, kan istri berarti punya kemampuan yang sama. Iya. Itu udah tahu pada saat pacaran atau pada saat menikah baru terbongkar? Sebenarnya ketika pacaran udah tahu, kan saya diam aja waktu itu. Oh, jangan-jangan Kan udah bisa saling ngebaca. udah saling Iya, ngebaca satu sama kemungkinan- lain ya. kemungkinan Tapi seperti itu. maksudnya nggak dikomunikasikan, Om Hao. Enggak, waktu kita sudah setiap hari ketemu aja baru ngobrol. Mm-mm. Nyeritain kayak gitu. Awalnya saya selalu menganggap ketika saya pulang ke rumah semua nggak akan saya bawa Mas pekerjaan itu. Iya. Gitu. Jadi itu kadang kalau ditanya horor nggak nikah sama saya, misal istri saya enggak, malah maunya kocak katanya. Karena ketika saya menginjak rumah itu saya nggak akan membicarakan tentang pekerjaan dan saya nggak akan bawa pulang gitu. Termasuk tadi saya misalkan beri penelusuran kemana, biasanya saya isolasi diri Mas. Jadi kayak karantina dulu kalau itu berat tempatnya. Oh. Jadi nggak mau singgungan sama Orang rumah. ruang rumah sama ini, saya nggak mau dulu sampai ini saya nyatakan enak baru ketemu. Tapi memang awal jadi miskom, pikir saya diemin istri. Padahal untuk kebaikan semua, karena kalau sampai nular, jadi Betul. kita tukar-tukaran Mas sama. Jadi kadang
istri dalam posisi seperti ini saya yang netral, kadang saya yang seperti itu istri yang netral. Jangan sampai lo kita dua-duanya pas posisi kayak gitu rame soalnya bisa perang dunia gitu. Iya. Perang jadinya. Kadang ya saya menghindari kan ketika sudah menikah tolong jangan mediumisasi lagi kayak dulu, karena istri itu juga sangat cepat masuknya. Kadang dia berubah menjadi bukan dirinya gitu. Saya lihat ada entitas apa sepersekian detik habisannya gitu, dan sama saya juga gitu. Aduh, gila. Makanya kalau beneran mau penelusuran enggak, nanti beda maksudnya. Kalau mau jalan bareng gitu jangan, nanti kalau dua-duanya kemasukan semua gimana cara ininya. Dan Iya, yang takutnya kan ntar anak-anak udah mulai gede, misalkan anak-anak kalian udah mulai gede gitu kan, udah mulai tahu, udah mulai paham gitu. Tiba-tiba kalian lagi hadap-hadapan gitu, terus saling tepok-tepokan, terus anak ini, ngapain orang tua kita tuh? Padahal mereka lagi berusaha, Ayo bangun gitu. Tapi biasa kalau ditepok gitu langsung udah. iya, hilang. harus kita ngingetin Mas, harus istighfar atau apa tuh. Kita sering banget Mbak gitu. Lah ini juga nurun ke anak juga, jadi gabungan kita berdua anak itu. Hah, kan usianya baru 2 tahun. Kok bisa lebih. tahu? Sudah tanda-tandanya sudah nampak. Kan Seperti omongnya udah bisa iya ngeli. nggak maksudnya tanda-tandanya seperti apa? Kalau Salah anak kecil. apa ya Mas ya? Misalkan kayak kita itu misal tidur tuh kayak dia ngomong pocon tuh udah kita biasa. Ada mbak tadi. Misal kan rumah sebelah itu kosong Mas. Ya ini waktu pacaran tuh juga kita ngomong gitu. Jadi besok kalau kita nikah nyari rumah yang murah ada hantunya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Istri saya gitu. Pas nikah dijabahi Mas, kita dapat rumah yang orang tuh kita rekod bisa tinggal 1 tahun lah di rumah itu gitu. Terus Beneran dapet. iya, terus apa? Anak itu ada yang main di tembok, ada kepala gitu. Kepalanya siapa? Udah dijitak aja, saya bilang gitu. Kadang kepala nongol katanya gitu, kata anak saya. Terus kalau kadang kita tinggal, istri selalu bilang kalau di kamar ada proyekan apa ya misalnya gitu. Kalau dia diem tuh malah kita takut Mbak. Lebih baik anak itu abul-abul apa? Bergerak. Oh, Ada iya. suara Aktif ya, terus iya. Kalau sampai diem tuh pasti ada pertanyaan, ada proyek apa? Biasanya tiba-tiba di depan cermin, tiba-tiba keluar rumah gitu, buka pintu sendiri udah bisa anak itu. Makanya pintu selalu kita gantungin, kadang jam 2 malam. Jadi kita keluarga nocturnal Mas. Jadi baru bisa tidur setelah sholat subuh biasanya, karena malam tuh ya Oh kegiatan gitu kita sebut ya. Aduh. Gitu itu baru dua setengah tahun. Yang ini kayaknya yang istri kemarin bilang udah satu aja yang seperti ini, jangan kedua jangan gitu. Iya, maksudnya kemampuan kayak gini tuh memang tidak bisa dihilangkan kan Om. Iya, Mungkin sudah. bisa ditutup, nanti habis itu balik lagi Iya, gitu kan. itu malah kita lebih takut Mbak, karena itu bendung aliran nih. Kalau bendung Oh. aliran yang jalan kita bendung nggak ada yang keluar, kalau meledak itu loh. Biarkan natural alami aja. Saya selalu bilang udah nggak usah digini, nggak usah digitu, kita berarti diberi seperti ini tuh kuat gitu aja. Iya, untuk iya, jalanin gitu. Seperti kalimat pertama Om Hao sih sebenarnya. Kan ini titipan ya. Iya, titipan. Iya. Selama kita ikhlas menerimanya, kalau memang dirasakan ini udah waktunya diambil ya udah Ya diambil. kita kembalikan Mas, Iya, dititipin. iya, Bukan iya, merasa iya. milik ya. Betul betul Dititipin, betul tapi betul. baiknya bijaknya orang kalau dititipi dirawat sebaik mungkin. Betul. Ya. Ketika yang punya meminta kembali, Ya. kan seneng Mas. Misalnya Ya, saya ya. nitip ini ke Mas Wendy, kalau Ya. kemudian pas ke saya lebih baik atau lebih ini kan seneng yang Ya, dititipin ya, gitu. ya. Kita jaga semaksimal mungkin. Dan dimanfaatkan dengan baik juga apa yang dititipkan. Iya, karena diminta tanggung jawab. Nanti yang itu Berat, yang Mas. dalam sih. Berat itu. Itu yang dalam sih. Iya, iya, iya. Terakhir Om, Iya. pesan Om Hao untuk kondisi sekarang. Kondisi negara kita yang sekarang nih, kita harus ngapain sih? Iya, ini pesan leluhur sebenarnya banyak sekali berpesan seperti itu. Bahkan kemarin ketika saya penelusuran bareng ya dengan teman-teman dari Ghost Ranger itu mendapatkan banyak pesan sekali di situ dari para leluhur. Yang ya salah satunya ya apa ya, kalau saya sebutkan terlalu sensitif dengan pesan-pesan itu gitu ya Mbak ya untuk kita. Tapi ya sejatinya kita ini kan bangsa yang besar Mas. Bangsa Ya. yang besar, bangsa yang terdiri dari banyak perbedaan. Iya. Dan satu kutipan ya saya sebut bahwa ketika di Merapi waktu itu satu kutipan bahwa menjadi manusia itu ambillah secukupnya saja, tidak boleh serakah, karena ketika alam murka maka dia akan menunjukkan kekuatannya gitu. Jadi sesuai Iya. dengan pakemnya kita,
sesuai dengan isi wadah kita. Ibarat kata kita punya gelas segini, kalau ini cuman cukup 500 mili, kasarannya setengah liter, kalau ini diisi 3 liter, apa yang terjadi? Ya. Tumpah. Itu yang pertama. Yang kedua ya laut ya, ibarat kata laut itu tidak memilih air dari mana. Bisa entah itu jernih, entah itu keruh, dia dari hutan, dia dari gunung. Laut itu memilih perbedaan. Jadi untuk menjadi suatu besar itu akan terdiri dari macam perbedaan. Perbedaan itu tidak boleh memilih-milih gitu. Jadi kita satu bangsa yang besar ya, maksudnya mungkin untuk menuju sesuatu yang baik itu harus ditempa dulu. Jadi kita mungkin sekarang sedang ditempa ya, kita harus kuat. Tapi nanti insya Allah, saya nggak bilang Indonesia aja mas, tapi tetap Indonesia emas 2045 itu. Karena di generasi kita sekarang ini kita melahirkan anak-anak yang luar biasa loh untuk Indonesia maju. Udahlah kita yang berkorban untuk itu, tapi kita sudah melahirkan yang bagus-bagus sekarang itu. Jadi tetap apa ya, menurut saya tetap di tengah seperti ini jangan cemas lah, tetap emas lah kita, karena kita bangsa yang besar. Tapi untuk menuju sesuatu perubahan pasti ada sesuatu yang untuk menempa harus ada sesuatu hal yang dihancurkan, harus kayak orang mau cantik kan mau kan make up dulu mbak, harus operasi kasarnya untuk ini ya, harus merasakan sakit dulu, nanti kemudian merasakan kebahagiaan itu. No pain no gain lah ibaratnya. No gain ya. Intinya saling menjaga dan saling menghormati. Betul. Iya. Dan tidak serakah. Iya. Itu. Tapi Bunda udah cukup tadi. Apa kentang? Sudah, nanti kita off cam aja. Sudah ya. Itu garis besar mbak. Saya kenapa kemudian cuman simple, nggak boleh banyak orang tahu, intinya itu. Iya, jangan. Ini aja aku udah takut, udah deg-degan dari tadi, udah shock aku. Udah dapet shock terapi di menit awal. Terakhir deh, buat orang-orang yang dirasakan atau dia mungkin ngerasa atau ada orang sekelilingnya ngerasa bahwa lu punya kemampuan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia bisa membedakan bahwa ini memang kemampuan atau cuma mungkin halusinasi doang? Iya. Kalau menurut saya, saran saya tetap harus ada konsultasi, harus diobrolkan, tapi di dalam forum yang sama. Jangan beda forum atau beda kolam mas, karena beda cerita. Berkata kita ngomongin masalah kesehatan otak ya sama spesialis bedah saraf mbak, nggak yang sama orang lain, misalkan ahli masak ya jangan, nggak bisa gitu. Jadi memang sampaikanlah kepada yang kita orang yang tahu atau ahlinya, jangan dipendem, karena ini pengalaman saya, tetap harus diungkapkan, karena biar ada yang mengarahkan dan validasi itu. Kalaupun itu kemudian yang dianggap ini cuma halusinasi, cuman ini, itu juga biar diarahkan gitu. Jadi orang ini akan percaya diri dan yakin. Karena kalau kita sendiri ya, saya anggap saya sendiri dulu ya, itu juga semua halusinasi juga, saya karangan pikiran saya saja. Tapi kemudian saya mencari tahu itu entah dari literatur, saya tanya orang yang paham, atau divalidasi dengan cara yang lain, yang menjadi dalam hati saya, Tuhan itu Maha Besar. Nah gitu aja. Ini yang ditunjukkan hanya kecil sekali. Om Hao di Menjelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you mas. Iya. Terima kasih banyak Om Hao. Aduh.